Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SLB Negeri 1 Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SLB Negeri 1 Yogyakarta, serta anak-anakku siswa-siswi SLB Negeri 1 Yogyakarta yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya, kita semua dapat bertemu dalam acara Vredeburg Virtual Visit. Kita akan jalan-jalan ke museum secara virtual. Untuk apa? Untuk belajar sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai acara jalan-jalan ke museum, akan saya bacakan terlebih dahulu susunan acara pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, 2 sambutan dari Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Yogyakarta, 3 pemutaran profil Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta, 4 Vredeburg Virtual Visit, kemudian nanti diselingi dengan kuis, dan terakhir penutup. Baik, Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya, mari kita awali pertemuan kita pada kesempatan hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Yogyakarta kepada yang terhormat Ibu Sri Muji Rahayu MPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pagi hari ini telah memberikan limpahan berkah dan rahmat pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama akan menikmati perjalanan kita secara virtual ke Museum Benteng Vredeburg. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Museum Benteng Vredeburg, Bapak Suharjo. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu staf dari Museum Benteng Vredeburg yang pada pagi hari ini telah berkenan meluangkan waktunya, meringankan langkahnya, membersamai kami dalam acara kunjungan virtual Museum Benteng Vredeburg. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anakku, ayah bunda yang pada hari ini mendampingi putra-putrinya menikmati perjalanan secara virtual ke Museum Benteng Vredeburg. Mudah-mudahan ini adalah perjalanan yang dapat menambah pengetahuan, wawasan kita ya tentang Museum Benteng Vredeburg. Mudah-mudahan anak-anakku di masa pandemi ini juga terhibur dengan adanya jalan-jalan secara virtual ke Museum Vredeburg. Ibu guru, bapak guru di sekolah sudah kangen dengan anak-anakku semua. Nah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu melalui tatap layar dan mudah-mudahan ini mengobati rasa rindu kalian terhadap bapak ibu guru yang ada di sekolah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak Benteng Vredeburg yang telah membersamai kami di acara ini, dan mudah-mudahan ini adalah kunjungan virtual yang pertama dan semoga kita bisa kunjungan secara luring ya, mudah-mudahan kita bisa bertatap muka dan semoga COVID ini segera berakhir. Saya kira itu sambutan dari saya karena saya yakin anak-anakku sudah tidak sabar ingin menikmati kunjungan virtual di Museum Benteng Vredeburg. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Sri Muji Rahayu MPD atas sambutan yang diberikan. Semoga harapan kita semua untuk dapat melakukan kunjungan secara tatap muka, untuk dapat berinteraksi secara langsung dapat segera terwujud.
Nah, jangan lupa kita harus selalu menjaga protokol kesehatan. Nah, baik Bapak, Ibu, dan anak-anakku semua, kita sebelum masuk ke ruang pameran akan melihat terlebih dahulu bagaimana profil dari Museum Benteng Fredberg Yogyakarta. Dipersilakan kepada yang bertugas. Kak Bayu, itu apa? Oh, Istana Negara. Kalau itu Kak, Bangunan kolonial ini museum. Yuk. Fredberg. Fredberg. Kalau ke Jogja, wajib kita ke Museum Benteng Fredberg agar kita tahu banyak tentang sejarah negara Indonesia. Dulu, aku langsung jatuh cinta dengan museum ini. Wah, keren banget Kak Bayu. Aku kenalin sama Pak Pandu. Halo Pak Pandu, apa kabar? Aku Bayu, cucu nenek dari Jakarta yang sering kesini beberapa tahun yang lalu, Pak. Yang Pak Pandu ajak berkeliling museum itu loh. Oh ya, kamu yang ingin pakai sorjan sama belangkon itu ya? Hehe, masih inget aja Pak Pandu tuh. Sudah gede kamu nak. Kabar saya baik. Lah, lalu ini siapa? Nenek? Nenek kok jadi muda? Ini Sekar, sepupu dari Kalimantan. Kita bersepeda menikmati Jogja Selasa Wage. Tadi Sekar penasaran dengan bangunan ini Pak Pandu. Oh, harus itu. Nah, dulu sekali pada tahun 1760 atas permintaan Belanda, Sultan Hamengkubuwono pertama membangun sebuah benteng yang sederhana berbentuk bujur sangkar. Kemudian penyempurnaan bangunan menjadi beton melalui 2 tahap, yaitu pada tahun 1765 dan pada tahun 1767. Proses pembangunan pada saat itu sangat lambat, sehingga setelah 20 tahun bangunan benteng itu baru selesai. Setelah selesai, bangunan benteng diberi nama Rustenburg, yang berarti benteng peristirahatan. Tahun 1811 benteng dikuasai oleh Inggris di bawah pimpinan Letnan Gubernur Thomas Stanford Raffles. Namun, dalam waktu yang sangat singkat, tepatnya selama 5 tahun, Belanda dapat mengambil alih kembali. Pada tahun 1867 di Yogyakarta, terjadi gempa yang sangat dahsyat sehingga merobohkan sebagian besar bangunan benteng Rustenburg. Wah, gimana nih Pak Pandu? Iya, gimana ini? Tenang saja. Setelah itu bangunan benteng Rustenburg diperbaiki dan berganti nama menjadi Benteng Fredberg, yang berarti benteng perdamaian. Nah, nama ini diambil dari hubungan antara Kesultanan Yogyakarta dengan pihak Belanda yang tidak saling menyerang pada waktu itu. Kemudian, setelah Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942, benteng dijadikan markas dan tempat penahanan oleh Jepang. Maksudnya penjara ya Pak Pandu? Ya, betul nak. Wah, Nah,
Pada masa kemerdekaan, penanganan benteng Vredenburg diserahkan kepada instansi militer Indonesia. Pada masa agresi militer kedua, Belanda dapat mengambil alih kembali. Selanjutnya, benteng Vredenburg digunakan sebagai markas Belanda. Pada tanggal 1 Maret 1949 yang dikenal sebagai serangan umum 1 Maret, benteng Vredenburg direbut kembali oleh pejuang kemerdekaan dan tak lama kemudian benteng dijadikan markas satuan tempur yang disebut Batalion 403. Kemudian pada tahun 1992 benteng Vredenburg resmi dijadikan museum seperti saat ini. Wah, panjang ya ceritanya Pak Pandu. Itu lukisan Hamengkubuwono ya? Oh ya, betul. Itu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Dr. Daud Yusuf. Dua tokoh di balik penetapan benteng Vredenburg untuk dijadikan museum. Selain itu ada dua tokoh lagi, yaitu Dr. Nugroho Noto Susanto dan Dr. Fuad Hasan. Pada saat itu juga museum resmi dijadikan tempat cagar budaya seperti saat ini. Sekarang aku jadi tahu tentang sejarah dan perjuangan pada masa itu. Terima kasih ya Pak Pandu sudah menjelaskan tentang sejarah Museum Benteng Vredenburg. Iya Pak Pandu, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama nak. Kalian sebagai generasi penerus harus banyak belajar tentang sejarah ya. Siap Pak Pandu. Ayo. Anak-anakku semuanya, demikian tadi pemutaran profil Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Nah, bagaimanakah isi cerita dari Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta? Nanti kita akan ditemani oleh Kak Tisa. Kak Tisa nanti yang akan menemani kita semua untuk masuk ke ruang pameran Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Nah, kita panggil Kak Tisa ya. Kak Tisa. Halo, selamat pagi Kak Tisa. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Hai, halo. Ya, Nih Kak sekarang, Tisa. ya, Ini adik-adik sudah nggak sabar lagi mau masuk ke museum. Silahkan Kak Tisa. sebelumnya saya Tisa selaku edukator di Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta mengucapkan selamat datang atas kunjungan adik-adik dari SLB Negeri 1 Yogyakarta ke Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Walaupun hanya melalui virtual visit ya, tapi nggak apa-apa. Kita nantikan kunjungan adik-adik secara langsung ke museum ya. Nah, adik-adik sekalian, sekarang Kak Tisa sedang berada di halaman depan Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Nah, jadi selain menyajikan tata pameran yang ada di ruang pameran, di dalam ruangan, nah Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta ini juga bisa dinikmati di luar ruangan. Jadi kita ini punya halaman yang luas dan indah ya, karena kita jadi gedung-gedungnya, bangunannya ini sangat bernuansa kolonial ya, sangat indah gitu ya. Dan ini juga dipadukan dengan tanaman yang rindang. Jadi di sini suasananya sangat sejuk ya. Nah, kalau kalian datang ke sini, kalian bisa menyaksikan beberapa tinggalan
dari tentara Belanda yang dulu pernah mendiami Benteng Fredericburg. Jadi adik-adik sekalian, sebelum menjadi museum, Benteng Fredericburg ini merupakan tempat tinggal atau markasnya tentara Belanda. Nah, sebelum Belanda pertama kali yang mendirikan adalah Belanda. Setelah itu pernah ditempati sebentar selama 5 tahun oleh Inggris. Lalu pernah juga 3 tahun ditempati oleh tentara Jepang. Nah, nanti kalau kalian datang ke sini secara langsung, kalian bisa melihat beberapa patung yang menunjukkan penampilan tentara Belanda, Inggris, dan Jepang tadi. Nah, itu ya adik-adik sekalian. Nah, adik-adik sekalian, sekarang tahu nggak Kak Tisa sedang berdiri di mana nih? Di antara apa nih? Nah, ini adalah salah satu tinggalan tentara Belanda yang dulu pernah ada di Museum Benteng Fredericburg. Nah, ini adalah senjata yang dipakai oleh tentara Belanda ketika mereka datang ke sini. Jadi ini langsung dibawa dari tanah airnya sana, dari Belanda sana, dibawa ke sini dengan menggunakan kapal-kapal besar. Nah, benar ya, ini adalah meriam. Nah, jadi di halaman Museum Benteng Fredericburg itu ada 4 buah meriam. Nah, ini ya, bisa ditunjukkan. Meriam ini adalah salah satu senjata yang digunakan oleh Belanda dulu. Jadi mereka nggak hanya pakai meriam ya, mereka juga pakai pistol, pakai senapan laras panjang, mereka juga menggunakan granat, mereka juga menggunakan pedang. Nah, ini yang kita tampilkan di halaman depan Museum Benteng Fredericburg, ini yang meriam. Ini besar ya. Ini panjangnya bisa sekitar 2 meter. 2 meter terbuat dari besi. Ini asli ya adik-adik sekalian. Jadi ini bukan replika atau tiruan, tapi ini asli. Ini panjangnya 2 meter, berbentuk apa nih? Silinder ya, silinder. Jadi bulat, panjang gitu. Nah, jadi diameter ujung meriamnya ini sekitar 30 sampai 40 cm. Nah, jadi dari mulut meriam ini nanti bisa mengeluarkan peluru. Jadi ini tuh gunanya untuk menembak sasaran yang jauh gitu. Jadi ini bisa berapa meter ya? Bisa 50 meter sampai 100 meter bisa ditembak dengan meriam ini gitu. Gitu ya. Jadi ada 4 buah meriam yang ada di halaman depan Museum Benteng Fredericburg, Yogyakarta. Nah, sekian ya, ini perkenalan tentang apa yang ada di halaman depan Museum Benteng Fredericburg. Nah, selain di luar, kita punya 4 buah ruang pameran ya. Ada, kita namakan diorama ya. Ada diorama 1, diorama 2, diorama 3, dan terakhir diorama 4. Bedanya apa? Yang membedakan antara 4 diorama ini adalah waktu peristiwa sejarahnya terjadi gitu. Jadi kalau diorama 1 ini semuanya bercerita tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang ada di Yogyakarta sebelum kemerdekaan. Jadi semuanya terjadi sebelum tahun 1945 gitu. Nah, ini yang kedua adalah diorama 2. Diorama 2 ini terjadi setelah kemerdekaan hingga menjelang Belanda kembali lagi ke Indonesia. Jadi adik-adik sekalian, mungkin ada beberapa yang lupa atau belum tahu
bahwa setelah kemerdekaan itu Belanda belum sepenuhnya melepaskan Indonesia. Jadi setelah kita udah merdeka, mereka tuh masih mau balik lagi ke Indonesia gitu ya. Nah, itu ada di diorama 2. Nah, diorama 3 apa isinya? Nah, diorama 3 ini isinya menceritakan tentang bagaimana perlawanan serta perjuangan tentara Indonesia, para gerilyawan, juga rakyat ketika mereka melawan kembalinya Belanda ke Indonesia gitu. Itu di diorama 3. Sementara diorama 4 yang terakhir itu isinya apa? Isinya adalah sejarah Indonesia pada masa modern. Jadi kita udah tidak lagi dijajah ya. Kita sudah sepenuhnya merdeka dan bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan cara apa? Ada pemilu pertama kali. Lalu ada juga kita mulai menjalin hubungan internasional dengan negara luar. Nah, itu tadi sekilas tentang apa yang ada di dalam ruang pameran di Museum Benteng Vredenburg, Yogyakarta. Nah, adik-adik sekalian, karena kita terbatas oleh waktu ya, hanya 1 jam, maka saya juga teman-teman yang lain tidak bisa mengajak kalian pada hari ini di 4 ruang pameran tadi ya. Nah, sebagai gantinya, saya hanya akan sebagai contoh, ini kita akan memasuki ruang pameran diorama 2 aja ya, gitu. Nanti kalau seumpama kalian kurang puas, semoga pandemi ini lekas berakhir dan kita bisa bertemu langsung di Museum Benteng Vredenburg Yogyakarta. Nah, saya juga teman-teman dari Museum Benteng Vredenburg Jakarta berjanji nanti kita akan membawa kalian berkeliling di 4 ruang pameran. Yuk, kita langsung saja masuk ke ruang pameran diorama 2. Nah, ini ditandai dengan relief proklamasi kemerdekaan ya. Itu menunjukkan bahwa diorama 2 ini menceritakan tentang peristiwa setelah kemerdekaan. Oke, kita ke patung yuk. Ini ada sebuah patung ya. Patung seorang ibu sedang menjahit ya, adik-adik sekalian. Menjahit apa pertanyaannya? Nah, ibu ini adalah istri Presiden pertama Indonesia, Presiden Soekarno. Istrinya bernama Ibu Fatmawati. Nah, Ibu Fatmawati ini sedang menjahit bendera merah putih, bendera Indonesia. Nah, ini yang dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, yang menjahit itu adalah ternyata istrinya Presiden Soekarno. Nah, di Museum Benteng Vredenburg kita tunjukkan, kita tampilkan patungnya gitu ya. Ya, sekarang adik-adik tahu ya bahwa ternyata yang menjahit bendera merah putih yang dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah istrinya Presiden Soekarno. Seperti ini ya, patungnya bisa kita lihat di Museum Benteng Vredenburg, Yogyakarta.
Oke, yuk kita lihat ada apa aja selain itu di diorama 2. Nah, kita ke sini ya. Nah, yang pertama ini ada sekelompok bapak-bapak menggunakan surjan dengan menggunakan belangkon. Sepertinya mereka sedang membicarakan sesuatu ya. Nah, jadi ini adalah sebuah pertemuan yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu yang memakai batik biru. Dia duduk paling ujung ya. Itu adalah Raja Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini mengirimkan ucapan selamat atas kemerdekaan Indonesia. Sekaligus Sultan sebagai Raja Jogja juga menyatakan bahwa Yogyakarta adalah bagian dari Republik Indonesia. Nah, jadi Yogyakarta adalah wilayah pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia dan menyatakan diri bergabung ke dalam pemerintahan Republik Indonesia. Gitu adik-adik sekalian. Oke, adik-adik, sebelum kita lanjutkan perjalanan kita di diorama 2, nah ini untuk menyemangati kalian, Kak Tisa punya kuis ya, nanti kita akan punya beberapa kuis, jadi adik-adik mohon untuk menyimak penjelasan dari saya atau dari Bu Muri. Nah, siapa tahu nanti pertanyaannya muncul ya di kuis. Nah, sekarang kita ke kuis pertama nih. Tadi di halaman Museum Benteng Fredeburg, Kak Tisa sudah menunjukkan salah satu senjata milik Belanda. Coba nih, siapa yang tahu apa nama senjata yang tadi saya tunjukkan? Coba raise hand yang bisa. Lalu nanti dibuka mic-nya ya. Ayo raise hand yang bisa menjawab. Saya ulangi ya pertanyaannya. Jadi, apa nama senjata yang dulu dipakai oleh Belanda? Nah, sekarang itu dipamerkan di halaman Museum Benteng Fredeburg, Yogyakarta. Ayo, siapa ini? Ayo, Mbak Sudah ada. Andin. Andin, Mbak Andin, halo. 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 Bisa diulangi? Mariam. Mariam, ya tepat sekali nih. Buat Mbak Andin. Kelas berapa Mbak Andin? 1. Kelas 1. Oke, tepuk tangan ya buat Mbak Andin. Berhasil menjawab dengan benar pertanyaannya. Jadi ada meriam, itu senjata Belanda yang dulu digunakan oleh Belanda di museum di Benteng Fredeburg. Oke ya, terima kasih Mbak Andin. Teman-teman yang lain mau juga kan kayak Mbak Andin? Nanti pemenang kuis akan mendapatkan hadiah loh dari Museum Benteng Fredeburg. Nanti akan dikirim ke sekolah ya. Jadi nantikan hadiahnya. Oke. Teman-teman yang lain tunggu ya. Nanti kalau ada kuis, cepet-cepetan bisa menjawab. Oke adik-adik, kita lanjutkan ya sekarang penjelasan di diorama 2. Oke ya. Kita ke sana ya. Kita melihat salah satu koleksi milik Museum Benteng Fredeburg. Ini besar ya, sangat besar.
sangat rumit sekali, bentuknya tidak beraturan, karena ini adalah sebuah mesin cetak koran atau surat kabar. Adik-adik suka baca koran nggak? Di rumah mungkin ya. Nah, ini adalah mesin yang dipakai untuk mencetak koran. Nah, adik-adik tahu nggak? Kalau di Jogja itu ada sebuah koran atau surat kabar yang bernama Kedaulatan Rakyat. Nah, itu dulu dicetak pertama kalinya dengan menggunakan mesin ini. Gitu. Tetapi jauh sebelum mencetak Kedaulatan Rakyat, ini sudah dipakai beratus-ratus tahun, dari tahun 1872 untuk mencetak koran yang lain yang terbit pada masa penjajahan Belanda. Namanya adalah koran Sedia Tama. Gitu. Seperti apa korannya? Yuk, saya tunjukkan ya. Nah, koran Sedia Tama atau Sediotomo itu pada tahun 1872 sudah dicetak dengan mesin cetak Heidelberg ini ya. Lalu selain Sedia Tama juga ada koran Sinar Matahari yang dicetak pada masa penjajahan Jepang. Nah, baru setelah Indonesia merdeka, di Jogja itu ada koran Kedaulatan Rakyat yang juga dicetak oleh mesin ini. Jadi ini usianya sudah sangat tua ya. Dia mampu mencetak 1000 lembar koran per jam gitu ya. Jadi lumayan cepat kerjanya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita bergeser ke sebelah sana ya adik-adik. Yuk, kita pelan-pelan. Oh iya, adik-adik sekalian, Museum Benteng Fredericburg itu juga memamerkan macam-macam mata uang dari masa sebelum Indonesia merdeka. Adik-adik mau tahu nggak? Apa sih? Seperti apa uang yang dipakai oleh Belanda dulu? Atau nenek moyang kita dulu sebelum Indonesia merdeka. Nah, itu juga dipamerkan di Museum Benteng Fredericburg. Yuk, kita lihat yuk sama-sama. Contohnya ini ya, jadi tidak semuanya ada di museum, tetapi ini adalah beberapa contohnya. Ini uang
yang dipakai oleh Belanda. Kalau ini yang uang kertas ya. Oke adik-adik, jadi setelah Indonesia merdeka, perjuangan itu belum berakhir. Karena Jepang belum pergi, juga Belanda belum pergi. Sehingga para pejuang gerilyawan masih harus berusaha untuk mengusir mereka. Nah, itu juga ditunjukkan di dalam diorama 2 Museum Benteng Fredericburg. Yuk kita lihat bersama-sama. Nah, adik-adik, sekarang kita lihat, ini ada adegan peperangan ya. Coba kita perhatikan ya, ada peperangan. Yang ditampilkan di layar kalian ini adalah para prajurit Indonesia yang sedang bersiap-siap untuk menyerang markas Jepang. Ini setelah kemerdekaan loh, tetapi Jepang belum mau pergi. Sehingga para pejuang harus mengusir mereka. Ini terjadi di daerah Kota Baru, Yogyakarta. Nah, peristiwa ini dikenal dengan sebutan Pertempuran Kota Baru. Nah, ini dari pertempuran ini terjadi banyak korban meninggal ya. Di antaranya, jadi korbannya itu dari pihak Indonesia dan juga Jepang. Nah, dari pihak Indonesia itu ada 21 pejuang yang meninggal dalam pertempuran ini. Nah, sekarang nama mereka yang meninggal itu dipakai sebagai nama jalan di sekitar daerah ini. Nah, ada yang bernama Abu Bakar Ali, ada juga yang bernama Sabirin, ada juga yang bernama Syuhada. Nah, itu adalah contoh beberapa nama pejuang yang
gugur dan sekarang namanya dipakai sebagai nama jalan di daerah Kota Baru ini. Oke ya. Yuk adik-adik, sekarang kita lihat koleksi lain milik Museum Benteng Vredenburg yang berupa senjata. Nih. Itu adalah sebuah pedang. Yang dipakai oleh salah seorang pejuang Indonesia ketika dia berjuang melawan Jepang. Gitu. Nah, sedangkan koleksi yang ini adalah seragam polisi istimewa. Nah, ini seragamnya berupa mantrol ya, jas hujan, jubah gitu ya, berbentuk jubah, berwarna coklat muda, lalu ada tutup kepalanya juga. Nah, ini adalah milik polisi istimewa ketika mereka bertugas menjaga istana presiden. Gitu. Oke, nah adik-adik sekalian, nah sekarang tiba saatnya kuis kedua. Nah, siap-siap ya, kalian dengarkan pertanyaannya, lalu nanti yang bisa menjawab langsung raise hand ya. Nah, tadi saat kita masuk, itu ada patung seorang ibu yang sedang menjahit. Nah, pertanyaannya, siapa nama ibu-ibu yang tadi menjahit bendera merah putih tersebut? Nah, ibu tersebut merupakan istri Presiden Soekarno. Ya, coba langsung raise hand ya yang sudah mengetahui jawabannya. Silakan. Ini Mas atau Mbak ya? Padma Pradanika. Halo, Padma Pradanika. Iya, Silakan sebutkan dari sekolah mana? jawabannya Dari kelas berapa? dari sekolah SDN Serayu, kelas 6C. Kelas 6C. Oh ya. Jawabannya apa, Dek? Jawabannya Bu Fatmawati. Yeay. Benar ya, tepat sekali. Jadi, nah, nama istri Presiden Soekarno yang menjahit bendera merah putih tadi adalah Ibu Fatmawati. Nah, kuis kedua berhasil dijawab oleh Padma Pradanika dari kelas 6C. Itu ya. Nanti kita akan mengirim hadiahnya ke sekolah kalian. Tunggu aja ya. Oke, kita lanjut ya adik-adik sekalian. Yuk, semangat yuk. Yuk, kita lanjutkan untuk melihat
Nah, nih. Nah, di Mini Rama ini terlihat barisan tentara ya, tentara Republik Indonesia. Nih, tuh ya. Nah, itu dia sedang berbaris ya. Dan ada seorang komandannya. Komandannya bajunya, seragamnya beda sendiri. Kalau yang lain coklat muda, komandannya hijau, hijau army ya. Nah, ini adalah tentara Indonesia pertama kali yang bernama Tentara Keamanan Rakyat gitu. Nah, komandannya bernama Panglima Jenderal Sudirman, gitu ya, yang pakai baju hijau dan mengenakan peci. Nah, ini adalah tentara Indonesia yang pertama dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945. Nah, markasnya pertama kali ada di Yogyakarta, di sini. Berada di Jalan Jenderal Sudirman yang sekarang digunakan sebagai museum. Museum apa? Ya, yaitu Museum Pusat TNI Angkatan Darat Dharma Wiratama. Nah, dulunya markas Tentara Indonesia, sekarang menjadi Museum Tentara, gitu ya. Oke, gitu. Nanti setelah pandemi berakhir, kalian juga bisa mengunjungi museum tersebut. Isinya menarik ya, karena banyak diantaranya adalah senjata-senjata yang digunakan oleh tentara sejak zaman dulu. Gitu. Oke, kita lanjutkan adik-adik sekalian. Saya tunjukkan peristiwa yang sangat penting ya, terutama bagi kita rakyat Yogyakarta. Nah, ini nih. Ini ada sebuah peristiwa yang terjadi di stasiun Tugu Yogyakarta. Tuh, kelihatan ya kereta apinya. Tuh, berwarna hijau di sebelah kanan. Nah, lalu yang depan ini memakai baju putih-putih. Ini ada dua orang. Yang sebelah kanan yang melambaikan tangan itu adalah Presiden Soekarno. Nah, sedangkan yang ada di sampingnya adalah
Wakil Presiden Muhammad Hatta. Nah, ini adalah peristiwa pindahnya ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta. Itu terjadi pada tanggal 4 Januari tahun 1946. Nah, karena Jakarta tidak aman, sehingga pemerintah memutuskan agar ibu kota pindah ke Yogyakarta yang keadaannya lebih stabil. Nah, Yogyakarta menjadi ibu kota Indonesia selama 4 tahun. Dan selama itu Bung Karno sebagai Presiden Indonesia berkantor di depan Museum Benteng Fredericburg. Namanya adalah Istana Presiden Gedung Agung. Gitu. Nah, jadi museum kita ini berhadap-hadapan langsung dengan Istana Presiden. Kita lanjutkan ya adik-adik. Yuk kita lihat nih aktivitas para pelajar pada masa awal kemerdekaan. Karena mereka hidup di bawah ancaman Belanda yang sewaktu-waktu bisa menyerang, maka mereka di sela-sela kegiatannya di sekolah, mereka mempersiapkan diri. Ada yang berlatih fisik, ada juga yang berlatih senjata, dan yang lain tampak mengatur strategi untuk melawan Belanda. Mereka tergabung ke dalam organisasi pelajar dengan nama yang beragam. Salah satunya bernama Tentara Pelajar.
Ada juga Ikatan Pelajar Indonesia. Lalu ada juga Gabungan Pelajar Indonesia. Walaupun namanya beragam, tetapi tujuannya sama, yaitu untuk melawan Belanda, membantu tentara Indonesia. Nah, adik-adik sekalian, sekarang tampak di layar monitor kalian itu adalah koleksi seragam tentara pelajar. Jadi warnanya hijau ya, hijau tua. Nah, itu. Ini adalah salah satu koleksi yang bisa ditemui di Benteng Fredericburg. Oke, adik-adik, kita kembali ke kuis ya, biar kalian semangat lagi. Oke. Nah, kuis yang ketiga ini, pertanyaannya adalah siapa nama komandan tentara Indonesia yang pertama? Itu pertanyaannya. Untuk Ananda Ramada Adelia Tahir, silakan untuk menjawab. Ya, silakan Amanda. Ramada. Oh, Ramada. Sudirman. Jenderal Sudirman. Ya, betul sekali ya jawabannya. Jadi komandan tentara Indonesia yang pertama, atau namanya dulu Tentara Keamanan Rakyat, itu bernama Jenderal Sudirman. Oke adik-adik, karena waktu kita sudah selesai, maka untuk visual tour pada kesempatan kali ini, kita akhiri sampai di sini. Selanjutnya, saya kembalikan kepada host Ibu Muri. Silahkan, Ibu Muri. Ya, baik. Terima kasih, Kak Tisa. Ya, sama-sama. Ya, anak-anak semuanya, kita sudah berkunjung ke Museum Benteng Fredericburg Yogyakarta, diorama 2. Kita sudah belajar bersama bagaimana peristiwa sejarah Indonesia di masa setelah proklamasi. Nah, tadi sudah ada beberapa teman-teman kalian yang berhasil menjawab kuis. Ada Mbak Andin dari SD Serayu, Fatma Pradanika SD Serayu, dan Ramada Adelia Tahir dari SD Serayu. Terima kasih sudah bisa menjawab kuis dari Museum Benteng. Nanti ditunggu ya hadiahnya dari Museum Benteng Fredericburg Yogyakarta. Nah, karena waktu juga kita harus berpisah.
Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Dan sebelum kita tutup, kita foto bareng ya. Yuk, yang kameranya off, di-on-kan dulu. Kita foto bersama. Ya, terima kasih sudah berkunjung ke Museum Benteng. Nah, ini dari Museum Benteng ada salam khas ya. Kalau saya bilang, salam sahabat museum, anak-anak menjawab, museum di hatiku. Yuk, kita bareng-bareng ya. Tangannya sambil mengepal di dada ya. Salam sahabat museum, museum di hatiku. Ya, pinter semuanya. Terima kasih atas kunjungannya. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Yogyakarta, Ibu Sri Muji Rahayu MPD, juga Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu orang tua wali, juga Bu Elwis Latifah selaku ini ya juru bahasa isyarat, dan anak-anakku semuanya. Semoga kita bisa bertemu kembali. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus persembahan video dari kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share YouTube channel Museum Benteng Fredebrock Yogyakarta.